Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulifah Amalia, NPM 194100052. Angkatan Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat di Nusantara. Budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Karakteristik Angkatan Pujangga Lama. Karya sastra Angkatan Pujangga Lama memiliki karakteristik khas, yaitu 1. Menyajikan tema pertentangan adat, pertentangan antara kaum muda dan kaum tua, kawin paksa, romansa, pernodaan. 2. Karya akan bahasa klis, bahasa sehari-hari. 3. Karya akan bahasa hikayat sastra lama. 4. Puisinya berupa pantun dan syair. 5. Karyanya bersifat didaktis. Tokoh-tokoh Angkatan Pujangga Lama yang pertama yaitu Hamzah Fansuri atau dikenal Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada akhir abad 16 dan awal abad ke-17. Ia berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada pula sarjana yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam. Hamzah Al-Fansuri dikenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Dalam sastra Melayu, ia lebih dikenal lama berdiam di Aceh. Dikenal sebagai pencipta genre syair. Kritik sastra Attio menyebutnya sebagai sang panula puisi Indonesia. Karyanya antara lain syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit. Tokoh kedua Pujangga Lama adalah Syamsuddin Pasai atau dikenal sebagai Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani, adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beliau merupakan murid Hamzah Al-Fansuri. Ia adalah seorang mufir dan penasehat Sultan Iskandar Muda, seorang pembesar di Penghulu Agama. Beliau meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka pada tahun 1040 Hijriah atau 1050 Masehi, dan dikebumikan di Kampung Hakai. Mirat Al-Mukminin, Syarubai Hamzah Al-Fansuri, Nur Azkai, Tarik Al-Salikin, Mirat Al-Liman, Kitab Al-Halaka. Itulah karya-karya Samsudin. Tokoh ketiga Pujangga Lama adalah Nuruddin Arani yang diperkirakan hidup pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Ia dilahirkan di kota Rani Hujarat atau Hindia pada tahun 1637. Dia datang ke Aceh kemudian menjadi penasehat kesultanan di tahun 1644. Karya-karya Nuruddin antara lain Bustan Al-Salatin atau Taman Raja-Raja, Siratal Mustaqim atau Jalan yang Lurus, Darul Fawaid fi Syarah Al-Haqaid, dan Fawaid Al-Bahiyah. Tokoh terkenal lain dari Angkatan Pujangga Lama adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Ia lahir di Malaka pada tahun 1796 dan meninggal di Jeddah, Arab Saudi tahun 1854. Abdullah merupakan peranakan dari Arab dan suku Tami Hindia, tetapi dibesarkan di tengah budaya Melayu di Malaka yang pada saat itu baru saja dijajah Britania. Karya Abdullah dikenal sebagai nama Hikayat Abdullah.
Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi perjalanan hidupnya. Hikayat Abdullah mengangkat pula cerita 3 pendirian Singapura oleh Raffles sehingga karya ini sering dijadikan rujukan bagi sejarah berdirinya Singapura. Karya-karya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi antara lain Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dari Singapura ke Kelantan. Hikayat Abdullah, kisah pelayaran Abdullah dari Singapura sampai ke Mekah. Syair Singapura terbakar, syair kampung Gelang terbakar, Caratara kapal asap, Caratara Haji Sabar Ali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.